Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAT Fisika. Nomor 23. Sebuah benda setinggi 1,5 cm ditempatkan pada jarak 20 cm di depan cermin cekung yang jari-jarinya 30 cm. Tinggi bayangan yang dibentuk cermin cekung itu adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah tinggi bendanya. Jadi di sini adalah H sama dengan 1,5 cm. Kemudian ini jarak di depan cermin, jadi di sini adalah S sama dengan 20 cm. Kemudian ini adalah jari-jari cerminnya, jadi di sini adalah R sama dengan 30 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi bayangannya. Jadi di sini adalah H aksennya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung H aksen ini kita menggunakan perbandingan dari perbesaran. Jadi di sini adalah S aksen per S, ini tanda mutlak, kemudian sama dengan H aksen per H. Jadi untuk menghitung H aksennya kita menggunakan perbandingan ini. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu S aksennya atau jarak bayangannya. Jadi S aksen ini bisa dicari dari rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Maka di sini ini kita cari jarak fokusnya terlebih dahulu. Jadi jarak fokus ini rumusnya adalah setengah dikali dengan R. Karena di sini adalah cermin cekung, ini cermin cekung ini adalah cermin positif. Berarti di sini fokusnya adalah positif. Maka kita cari fokusnya, jadi di sini sama dengan setengah dikali dengan R-nya adalah ini 30, jadi ini dikali dengan 30. Hasilnya adalah sama dengan setengah kali 30, jadi 30 kali 1 adalah 30, kemudian dibagi 2. Jadi 30 dibagi 2 adalah 15, jadi 15 cm. Ini jarak fokusnya, jadi fokus cerminnya adalah ini. Kita masukkan ke sini, jadi di sini adalah 1 per 15 sama dengan S-nya adalah ini 20, jadi 1 per 20 ditambah dengan 1 per S aksen. Maka 1 per 20 kita pindahkan ke sini, jadi 1 per 15 dikurangi 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Maka di sini ini bisa dibalik, jadi 1 per S aksen, yaitu sama dengan ini 1 per 15 dikurangi 1 per 20, ini kita samakan dulu bawahnya. Jadi bawahnya ini kita samakan dengan yang bisa dibagi dengan angka 15 dan 20. Yang bisa dibagi dengan angka 15 dan 20 adalah 60. Jadi 60 dibagi 15 ini adalah 4. Kemudian 4 dikali 1. Jadi 4. Kemudian dikurangi, ini dikurangi. Jadi 60 dibagi 20 adalah 3. Jadi 3 dikali 1 adalah 3. Maka di sini 1 per S aksennya yaitu sama dengan 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi 1 per 60. Maka ini kita balik, jadi S aksen yaitu sama dengan ini 60 dibagi 1. Jadi 60. Jadi 60 cm. Ini S aksennya. Maka kita hitung tinggi bayangannya. Jadi jarak bayangannya adalah ini. Jadi di sini tanda mutlak 60 per S-nya adalah ini 20. Kemudian di sini sama dengan H aksennya ini kita cari per tinggi bayangannya adalah ini 1,5. Maka di sini kita hitung. Jadi ini tanda mutlak, hasilnya adalah positif. Jadi 60 dibagi 20 hasilnya adalah 3 sama dengan H aksen per 1,5. Maka H aksennya ini 1,5 dipindahkan ke sini. Jadi 3 dikali dengan 1,5 sama dengan H aksen. Jadi H aksennya adalah sama dengan 3 dikali 1,5 adalah 4,5. Jadi 4,5 cm. Jadi ini tinggi bayangannya 4,5 cm. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 24. Sebuah benda yang tingginya 5 cm diletakkan tegak lurus pada jarak 30 cm di depan cermin cembung yang jari-jarinya 40 cm. Letak bayangannya adalah,
Di sini yang diketahuinya adalah tinggi bendanya, jadi di sini adalah H sama dengan 5 cm. Kemudian ini adalah jarak bendanya, jadi di depan cermin, di sini adalah S sama dengan 30 cm. Kemudian ini jari-jari cerminnya, jadi di sini adalah R sama dengan 40 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah letak bayangannya. Jadi di sini adalah S aksennya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari S aksen ini kita menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi untuk mencari S aksennya bisa menggunakan rumus ini. Di sini kita cari terlebih dahulu jarak fokusnya. Jadi jarak fokusnya ini rumusnya adalah setengah dikali dengan R. Kemudian karena di sini adalah cermin cembung ini adalah cermin negatif, maka jarak fokusnya ini adalah negatif. Berarti di sini jarak fokusnya adalah min setengah R. Maka di sini sama dengan min setengah dikali dengan R-nya adalah ini 40. Jadi di sini dikali dengan 40. Maka di sini sama dengan setengah dikali 40, jadi 40 kali 1 adalah 40, kemudian dibagi 2 adalah 20. Jadi di sini min 20, jadi min 20 cm. Ini jarak fokus cerminnya. Kemudian kita hitung jarak bayangannya, jadi 1 per min 20 sama dengan 1 per S-nya ini jarak benda, yaitu ini, jadi di sini 30, kemudian ditambah dengan 1 per S aksen. Maka di sini 1 per 30-nya dipindah ke sini, jadi ini min 1 per 20, kemudian ini dipindah ke sini, jadi min 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Maka ini bisa dibalik, jadi 1 per S aksen sama dengan ini kita samakan penyebutnya, jadi di sini 20, kemudian di sini 30. Jadi angka yang bisa dibagi 20 dan 30 adalah 60. Jadi 60 dibagi 20 adalah 3, kemudian 3 dikali 1 adalah 3. Di sini negatif, jadi di sini min 3, kemudian ini dikurangi. 60 dibagi 30 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Maka di sini 1 per S aksen sama dengan min 3 dikurangi 2 adalah min 5. Jadi min 5 per 60. Maka S aksennya adalah sama dengan ini dibalik, jadi 60 dibagi dengan min 5. Hasilnya adalah sama dengan 60 dibagi min 5 adalah min 12. Jadi min 12 cm. Ini jarak bayangannya. Karena di sini negatif, artinya di sini adalah 12 cm. Karena negatif berarti di belakang. Jadi di belakang cermin. Jadi ini arti dari negatif adalah di belakang cermin. Jadi 12 cm di belakang cermin. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 25, benda berdiri tegak pada jarak 30 cm di depan lensa cekung. Lensa cekung tersebut menghasilkan bayangan maya pada jarak 12 cm. Fokus lensa tersebut adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah jarak bendanya. Jadi di sini adalah S sama dengan 30 cm. Kemudian ini adalah jarak bayangannya. Jadi jarak bayangannya ini adalah S aksen, yaitu sama dengan di sini bayangannya adalah maya. Berarti bayangan maya ini adalah negatif. Jadi di sini min 12 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah fokus lensanya. Jadi di sini adalah F-nya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung fokus ini, kita menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi di sini 1 per F sama dengan, kita masukkan angkanya, jadi 1 per ini 30 S-nya, jadi 30, kemudian ditambah 1 per S aksen ini adalah ini, jadi min 12. Jadi di sini 1 per F sama dengan 1 per 30, ini plus dan minus, jadi ini di plus dan minus berarti ini negatif. Jadi di sini min 1 per 12. Maka di sini sama dengan
Ini kita samakan penyebutnya, jadi ini 30 dan ini 12. Berarti untuk menyamakan penyebut ini angka yang bisa dibagi 30 dan 12 adalah 60. Jadi di sini yang bisa dibagi 30 dan 12 adalah 60. Jadi 60 dibagi 30 adalah 2. Jadi 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian dikurangi 60 dibagi 12 adalah 5. Jadi 5 dikali 1 adalah 5. Maka di sini sama dengan, jadi 1 per F-nya adalah 2 dikurangi 5 adalah min 3 per 60. Maka F-nya adalah sama dengan, ini dibalik. Jadi 60 dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah sama dengan min 20. Jadi min 20 cm. Jadi ini jarak fokusnya, yaitu min 20 cm. Di sini negatif karena di sini adalah lensa cekung. Jadi min 20 cm ini jarak fokusnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT Fisika.